Bab 676 Konspirasi. Seperti yang diharapkan, sepertinya apa yang terjadi sebelumnya bukanlah kecelakaan, melainkan seseorang yang mencoba mengusir kita semua dari Menara Xuanxiong. Simu menyampaikan suaranya. Apakah kau berencana memberitahu Wen Hua tentang ini? Tanya Yan Luo. Tidak perlu. Wen Hua dan yang lainnya bukanlah orang bodoh. Meskipun mereka mungkin tidak melihat sosok itu, mereka pasti sudah menduga mengapa iblis-iblis ini ada di sini. Lagi pula, identitas kita istimewa, jadi sebaiknya jangan menarik perhatian, kata Simu setelah beberapa saat terdiam. Yan Luo mengangguk dan menutup matanya. Kelompok itu beristirahat selama lebih dari 1 jam. Selama waktu ini, di bawah pengaturan Wen Hua, para murid bergantian berjaga di sekitar area tersebut. Untungnya, tidak ada binatang iblis lain yang menyerang. Meskipun mereka tidak dapat pulih melalui batu spiritual atau pil, energi spiritual di udara masih bagus. Setelah beberapa kali bermeditasi, energi para murid pulih secara signifikan. Kemudian, di bawah bimbingan Wen Hua, kelompok itu melanjutkan penjelajahan mereka. Setelah sekitar 1 jam lagi, kelompok Li Huo Guan tiba di sebuah perairan hitam. Dalam perjalanan ke sini, kelompok itu menghadapi beberapa gelombang serangan binatang iblis, tetapi tidak seperti serangan awal, ini adalah kelompok kecil yang mudah dibunuh. Air di sini hitam pekat, tenang dan sunyi, tetapi memancar dari permukaannya. Ia memancarkan semburan energi iblis yang naik ke atas dan mengembun menjadi awan gelap di udara, membuat tempat itu tampak agak suram. Di sebelah kiri air terdapat pegunungan yang luas dan tak terbatas, puncaknya menembus awan gelap di atas, ketinggiannya tidak diketahui. Di sebelah kanan, di sepanjang air, terdapat pantai berpasir, yang tampaknya membentang jauh ke kejauhan ke sisi lain. Wen Hua dan beberapa anggota terkuat dari kelompok itu terbang di atas air hitam, mata mereka mengamati area tersebut secara diam-diam, bibir mereka bergerak sedikit seolah-olah sedang mendiskusikan sesuatu secara telepati. Di pantai, para murid yang tersisa berpencar, masing-masing menjelajahi sekitarnya, tetapi tidak ada yang pergi jauh. Simu melirik Yan Luo, lalu berjalan ke pantai, sebuah pikiran terbentuk di benaknya, dan perlahan-lahan mengulurkan indera ilahinya ke depan. Setelah beberapa saat, dia terkejut. Air hitam ini ternyata sangat sulit ditembus dengan indera ilahi. Indera ilahi hanya mampu mencapai kedalaman beberapa kaki sebelum tidak dapat melangkah lebih jauh. Saat itu, Wen Hua dan yang lainnya, yang telah melayang di atas air, terbang kembali dan berkata, semuanya, lingkungan di sini cukup aneh. Jika kita terbang di atas air hitam ini, kita mungkin akan bertemu dengan binatang buas iblis yang mengintai. Untuk berjaga-jaga, saya sarankan kita melanjutkan perjalanan di sepanjang pantai ini dan berputar. Kata Wen Hua. Mendengar ini, murid-murid Li Huo Guan yang tersebar di sekitar berkumpul, dan kemudian, dipimpin oleh Wen Hua, melanjutkan perjalanan. Setelah berjalan sekitar 1/4 jam, suara Yan Luo tiba-tiba terdengar di benak Simu. Sekitar 100 kaki ke kiri, ada fluktuasi spasial, tidak terlalu jelas. Mata Simu sedikit berkedip, dan dia menoleh untuk melihat. Pupil matanya menyempit, dan cahaya keemasan samar berkedip di matanya. Ruang yang ditunjuk Yan Luo memang agak tidak biasa. Bayangan yang sangat samar muncul di udara, menyelimuti area tersebut. Jika bukan karena penglihatan spiritual dan kepekaannya terhadap kekuatan spasial,
dia mungkin tidak akan menyadarinya. Murid-murid Li Huo Guan lainnya, termasuk Wen Hua di depan kelompok, tidak menyadari ada yang aneh. Itu adalah pembatasan susunan spasial yang sangat canggih. Aku hampir tidak menyadarinya juga. Yan Luo mengirimkan pesan. Tidak heran Wen Hua dan yang lainnya mengabaikannya. Tapi kita akan memberitahu Wen Hua tentang anomali di sana. Bagaimana kalau begini, kau? Simu mengirimkan pesan. Mendengar ini, Yan Luo melirik Simu tetapi tidak berbicara. Kemudian, dia mengangkat kepalanya, cahaya perak berkedip di matanya. Fluktuasi spiritual yang sangat samar dan tak terlihat melesat keluar dari antara alisnya, mengenai bayangan spasial. Ruang di sana segera beriak. Meskipun masih sangat samar, beberapa individu yang sangat terampil di antara kelompok itu menyadarinya. Ada fluktuasi spasial di sana. Mungkinkah itu lorong spasial? Sosok Wen Hua berkedip, dan dia segera muncul di dekat ruang tersebut. Begitu selesai berbicara, dia menunjuk dengan satu tangan, dan kilat ungu melesat keluar, menghantam ruang angkasa dalam sekejap. Retak, kilat ungu itu menghilang, berubah menjadi garis-garis ular listrik yang meliuk di udara. Sebuah bayangan berukuran beberapa meter muncul di kehampaan, beriak lembut seperti air, dengan rune samar muncul. Pembatas susunan. Ekspresi Wen Hua berubah. Kilatan cahaya ungu muncul di tangannya, dan palu meteor lain terwujud. Dia berteriak, dan cincin pola spiritual muncul di permukaan palu meteor. Kemudian, kilat yang menyilaukan meletus, dan terbang keluar dari tangannya seperti meteor, menghantam pembatas susunan dengan suara mendesing tajam. Pembatas susunan bergetar hebat, retakan muncul di permukaannya. Setelah beberapa saat, ia runtuh dengan raungan, menghilang menjadi bintik-bintik cahaya kristal di udara. Di depan mata semua orang, semburan cahaya putih melesat di udara, kehampaan beriak hebat, dan seluruh ruang angkasa berdengung. Segera setelah itu, sebuah lorong spasial berukuran sekitar 10 kaki muncul. Para murid kuil Li Huo saling bertukar pandangan bingung. Ekspresi mereka merupakan campuran kompleks antara kejutan dan kemarahan. Mereka yang telah sampai dari tingkat pertama hingga ke sini pada dasarnya adalah para murid elit kuil Li Huo yang memasuki menara kali ini. Para murid ini bukanlah orang bodoh, melihat situasi di hadapan mereka. Mereka segera mengerti bahwa lorong spasial itu telah lama disembunyikan oleh susunan sihir. Simu dan Yan Luo, yang juga berada di antara kerumunan, saling bertukar pandangan sambil melihat lorong spasial itu. Tidak jauh di belakang mereka, Si Mensue berdiri dengan tenang, tatapan aneh terpancar di matanya saat dia mengamati mereka. Sungguh menjengkelkan, siapa yang melakukan ini? Teriak salah satu murid kuil Li Huo, menatap lorong spasial di udara. Aku yakin ini dilakukan oleh murid-murid dari kuil lain. Kata murid lainnya, dilihat dari tanda-tanda di sepanjang jalan, seharusnya tidak dilakukan oleh satu orang saja, mereka pasti bekerja sama seperti kita. Kakak senior, bagaimana menurutmu? Tanya seorang murid kurus setengah baya di samping Wen Hua. Mata Wen Hua berkedip, tenggelam dalam pikirannya. Pada saat yang sama, di tingkat ruang angkasa ke-12. Di bawah puncak bersalju yang menjulang tinggi, suara pertempuran berkecamuk, dan puluhan pancaran cahaya ungu melesat ke langit, mewarnai salju yang berputar-putar menjadi ungu. Lebih dari 30 murid sekte Li Chen dikelilingi oleh lebih dari 100 kadal raksasa lapis baja es,
dengan banyak layang-layang salju berputar-putar dan menukik dari atas. Pola yang disulam di manset jubah Taois mereka bervariasi, jelas menunjukkan bahwa mereka berasal dari kuil Taois yang berbeda. Di antara mereka ada murid dari kuil Genshan, kuil Sun Feng, dan jumlah yang sedikit lebih besar dari kuil Kundi, dengan beberapa murid dari kuil Li Huo juga bercampur. Ini tidak akan berhasil. Rekan-rekan murid, berhentilah bertarung secara individu dan bentuklah formasi petir. Teriak seorang pemuda berambut pendek, alisnya berkerut. Begitu dia selesai berbicara, puluhan murid sekte Li Chen melirik ke sekeliling, tidak lagi peduli apakah mereka berasal dari kuil yang sama. Dan secara spontan membentuk kelompok 4 orang, menciptakan 7 atau 8 formasi petir sejati. Di bawah puncak-puncak yang tertutup salju, serangkaian suara mendesis terdengar, dan kilatan petir ungu terus melesat melintasi formasi berbentuk kotak ungu, dari mana raungan kadal raksasa lapis es bergema. Pemuda berambut pendek itu, memegang tongkat pendek hitam, melompat ke udara dan mengayunkannya ke arah kadal raksasa berlapis es di depannya. Sebuah kilat ungu melesat dari ujung tongkat, melengkung di udara sebelum mengenai kepala kadal itu. Ledakan yang memekakkan telinga menyusul. Kepala kadal itu hancur seketika, tubuhnya yang besar lenyap menjadi cahaya berkilauan bahkan sebelum jatuh. Di dekatnya, seorang biarawati Taois muda dengan rambut yang diikat sanggul tinggi, memegang pedang melengkung ungu, mengayunkannya dengan tajam ke samping. Sebuah pedang berbentuk bulan sabit ungu terbang keluar, melingkari leher kadal raksasa berlapis es. Dengan suara plop yang lembut, kepala kadal itu terlepas dari lehernya dan meluncur pergi. Di sisi lain, seekor kadal raksasa berlapis es tingkat menengah alam surgawi yang terperangkap di dalam formasi tiba-tiba membuka mulutnya, melepaskan semburan kabut putih. Bersamaan dengan itu, serangkaian teriakan terdengar dari atas, dan 7 atau 8 layang-layang salju menukik turun. Penghalang cahaya ungu yang mengelilinginya awalnya diselimuti embun beku oleh kabut putih yang berputar-putar, lalu hancur oleh benturan layang-layang salju yang mengikutinya. Dengan beberapa jeritan, dari 4 murid yang membentuk susunan petir, hanya 1 yang berhasil lolos tanpa cedera, 3 lainnya membeku di dalam kabut putih, diteleportasi keluar dari menara Xuanxiong dalam kilatan cahaya. Pertempuran ini berlangsung selama 2 atau 3 jam. Setelah kehilangan hampir 10 orang, tim akhirnya memusnahkan ratusan lebih binatang hantu. Di lapangan salju lain di tingkat ruang angkasa 12 yang sama, sebuah tim yang terdiri dari sekitar 20 orang berhenti di bawah sebuah lorong spasial. Berkat kepekaan luar biasa adik Yu terhadap kekuatan spasial, dia menemukan lorong ini. Jika tidak, kita tidak tahu berapa kali lagi kita akan berkeliaran di lapangan salju ini, kata seorang pria berjanggut pendek dari kuil Kundi kepada kerumunan di sekitarnya. Kakak Huo, Anda terlalu memuji kami. Lorong spasial ini pasti telah dimanipulasi, itulah sebabnya tidak ada yang bisa merasakannya, kata seorang pendeta Tao muda yang tinggi dan kurus. Tidak hanya itu, jumlah makhluk ajaib yang berkumpul di sini jauh melebihi tempat lain, yang kemungkinan besar disebabkan oleh tindakan sengaja seseorang, tambah seorang wanita paruh baya yang montok. Siapa yang melakukan ini? Pria kerdil berjanggut pendek itu baru saja bertanya ketika dia sepertinya menyadari sesuatu, bertukar pandangan dengan yang lain, dan ekspresinya langsung berubah serius. Di tingkat ruang angkasa ke-13, di atas puncak gunung hitam, sebuah bola cahaya putih bersinar.
Di bawah cahaya ini berdiri 3 sosok. Salah satunya tampan, memegang kipas lipat giok putih, tampak cukup anggun, dan tidak lain adalah Mo Lin Hui, murid tertua kuil Qiantian. Berdiri di sampingnya adalah Wan Huchong dari kuil Zhenlei, yang sekarang menatapnya dengan tangan bersilang, alisnya yang tebal sedikit berkerut di wajahnya yang garang, tidak lagi menunjukkan kenekatannya yang biasa. Mo Lin Hui, taktik penundaanmu telah mencapai tujuannya. Tapi apakah kau yakin kau baik-baik saja dengan apa yang akan terjadi selanjutnya? Tanya Wan Huchong. Sebelum Mo Lin Hui sempat menjawab, wanita cantik dan anggun di sampingnya terkekeh dan berkata, Wan Huchong, jika kau benar-benar memiliki begitu banyak kekhawatiran, sebaiknya kau mundur sekarang juga. Lagi pula, dengan aku dan kakak senior Mo di sini, rencana ini masih bisa berhasil. Petik 2. Pandangan wanita. Masalah ini sangat penting, melibatkan nilai-nilai dan kepentinganku, jadi tentu saja aku harus berhati-hati. Mata Wan Huchong berkedut beberapa kali, dan dia mendengus dingin. Baiklah, kalian berdua, berhenti berdebat. Selama kita mengikuti rencanaku, sama sekali tidak akan ada masalah. Mo Lin Hui menyela perdebatan mereka dan berkata, Wan Huchong dan Sui Fengyue saling bertukar pandangan tidak ramah, tetapi keduanya tidak berbicara lagi. Saat itu, Mo Lin Hui sepertinya tiba-tiba merasakan sesuatu dan perlahan menutup matanya. Si Wen Hua itu memang cukup cakap, dia sebenarnya telah menembus formasi penyegelan yang kita buat. Sepertinya kita perlu mempercepatnya. Setelah beberapa saat, Mo Lin Hui membuka matanya kembali, alisnya sedikit berkerut, dan berkata. Setelah mengatakan itu, ketiganya melompat ke udara dan bergegas menuju cahaya putih. Bab 677 Negeri Orang Mati. Di Menara Xuanxiong, di tingkat ke-13, di suatu tempat di pantai di samping perairan hitam. Sekelompok hampir 30 orang dari kuil Li Huo, dipimpin oleh Wen Hua, mengamati cahaya putih yang menerangi lorong spasial. Kegembiraan dan kemarahan awal mereka telah lama memudar. Karena pengalaman mereka sebelumnya, semua orang telah melakukan perjalanan dalam tim, dan setelah memasuki tingkat ke-13, mereka segera mulai mencari lorong spasial. Karena jumlah mereka yang besar, jumlah makhluk ajaib yang ditemui di sepanjang jalan terbatas. Termasuk Wen Hua, tidak satu pun token Xuanxiong mereka yang telah diaktifkan, sehingga tidak ada yang bisa memasuki tingkat ke-14. Semuanya, saran Wen Hua, mari kita bagi menjadi 2 kelompok untuk saat ini. Satu kelompok akan pergi berburu makhluk ajaib untuk mengaktifkan token Xuanxiong mereka, sementara kelompok lain akan tinggal di sini untuk menjaga lorong jika diganggu lagi. Setelah kelompok pemburu kembali, para penjaga akan pergi berburu lagi. Setelah token semua orang diaktifkan, kita semua akan memasuki tingkat ke-14 bersama-sama. Sebagai murid senior, Wen Hua memiliki pengaruh yang cukup besar di kuil Li Huo, dan metode yang diusulkannya dianggap cukup andal, sehingga semua orang dengan suara bulat mendukungnya. Setelah sekitar 4 atau 5 jam, kelompok dari Li Huo Guan, yang telah kehilangan 3 murid, akhirnya berhasil menyalakan semua token Xuanxiong di tangan mereka. Si Mu, Yan Luo, dan Si Men Sue, dalam hal kultivasi, sebenarnya berada di peringkat bawah kelompok tersebut. Mengikuti pengaturan Wen Hua, mereka melakukan perjalanan dengan tim kedua dan secara alami berhasil mengumpulkan semua mutiara ilusi.
20 orang yang tersisa beristirahat sejenak untuk mengatur pernapasan mereka sebelum memasuki tingkat ke-14 menara Xuanxiong melalui lorong spasial. Tidak lama setelah Simu dan yang lainnya memasuki lorong spasial, sesosok tiba-tiba muncul di kehampaan di dekatnya, berhenti sejenak di luar cahaya putih, lalu terbang langsung masuk. Tingkat ke-14 menara Xuanxiong adalah dunia yang suram. Melihat sekeliling, tanahnya tertutup lumpur busuk, dengan sisa-sisa mayat yang berserakan dan beberapa tanaman yang semuanya menunjukkan warna abu-abu layu. Awan gelap melayang di langit, dan udara dipenuhi aura yang dingin. Angin menderu bergema dari dekat dan jauh, membawa suara seperti ratapan hantu. Situasi di sini sangat mirip dengan kerajaan Xia Barat kuno, tetapi energi yin di sini 10 kali lebih kuat, hampir sebanding dengan alam bawah. Memikirkan hal ini, Simu melirik Yan Luo. Tatapan Yan Luo tetap tertuju ke depan, ekspresinya tenang. Kuil Li Huo kita seharusnya dianggap sebagai salah satu yang terbaik kali ini. Jika tidak ada hal yang tidak terduga terjadi, sebagian besar dari kita seharusnya memenuhi syarat untuk memasuki reruntuhan suci. Semuanya, jangan ceroboh, ikuti saya dengan hati-hati. Wen Hua memberi perintah dan memimpin jalan ke satu arah. Para murid kuil Li Huo, mendengar ini, langsung bersemangat, menanggapi, dan segera mengikuti. Setelah berjalan sekitar setengah jam, mereka tiba di sebuah sungai hitam selebar 100 kaki. Di air yang deras, tulang-tulang busuk dan mayat muncul secara berkala, mengeluarkan bau yang menjijikkan. Tempat mengerikan macam apa ini? Menjijikkan. Seorang murid kuil Li Huo yang gemuk dengan rambut diikat sanggul menutupi mulut dan hidungnya, berkata dengan jijik. Bersabarlah. Jika kau menyegel auramu, kau tidak hanya akan membuang energi spiritualmu, tetapi kau juga akan rentan terhadap serangan mendadak. Itu tidak sepadan. Mari kita bunuh cukup banyak binatang buas hantu secepat mungkin dan temukan jalan untuk pergi dari sini. Seorang murid berjenggot lainnya di sampingnya meyakin. Kanya, tepat setelah mereka selesai berbicara, air gelap dan tercemar di sungai di depan bergejolak hebat, dan aliran cairan kental hitam melesat keluar seperti anak panah. Wen Hua melambaikan tangannya, dan palu meteor ungu bersinar terang saat dia tiba-tiba menyerang, bertabrakan dengan anak panah air hitam. Suara, bang, keras bergema. Gumpalan besar cairan kental berhamburan kemana-mana, dan anak panah air hitam hancur berkeping-keping. Raungan, raungan. Tepat saat itu, puluhan raungan rendah terus-menerus tiba-tiba bergema dari sungai hitam. Tatapan Simu menajam saat ia melihat ke tengah sungai, tempat air gelap bergejolak dan bergelembung, tampak seperti mendidih. Segera setelah itu, sosok-sosok menjulang muncul dengan gemetar dari berbagai bagian sungai, berjumlah lebih dari 100. Mayat raksasa, seru Wen Hua kaget. Muncul dari selokan adalah mayat raksasa yang sangat besar, masing-masing setinggi 20 hingga 30 kaki. Di hadapan mereka, penonton Li Huo Guan tampak seperti semut. Tubuh mereka tertutup daging busuk, diselimuti kabut hitam, fitur-fitur mereka yang membusuk kabur menjadi bentuk yang tidak jelas, dan sejumlah besar cairan kental merembes dari rongga mata mereka yang kosong, menyerupai lumpur. Yang paling mengerikan, hampir setengah dari mayat raksasa ini memancarkan aura surgawi. 100 lebih mayat raksasa ini berdiri dalam pola berselang-seling di sungai hitam, menyendok lumpur hitam yang mengalir dengan tangan mereka. Lumpur itu, diselimuti gumpalan kabut hitam,
tiba-tiba mengeras di tangan mereka, berubah menjadi busur hitam besar. Mayat-mayat raksasa yang membusuk ini, yang tampaknya tak terkendali, bergerak dengan keseragaman yang menakjubkan, seperti pasukan yang disiplin, secara bersamaan memasang anak panah dan melepaskan rentetan api ke arah murid-murid kuil Li Huo. Udara bergemuruh dengan raungan yang memekakkan telinga. Rentetan anak panah air hitam yang lebat, seperti hujan hitam, menghujani dari udara, menenggelamkan sebagian besar langit ke dalam kegelapan. Lebih mengerikan lagi, dari berbagai titik di sepanjang sungai, lebih banyak mayat raksasa yang membusuk terus muncul. Kita tidak bisa berlama-lama di sini. Mayat-mayat itu lambat, kita harus bertarung dan mundur, dan sama sekali tidak boleh berkeliaran. Wen Hua menggunakan palu meteornya, mengubahnya menjadi layar cahaya hitam selebar puluhan kaki, menghalangi sebagian besar anak panah kabut. Yang lain juga melepaskan artefak magis mereka dan mulai bertarung dan mundur. Setelah lebih dari 1 jam, pertempuran akhirnya mereda. Meskipun kelompok kuil Li Huo telah membunuh lebih dari 20 mayat, mereka telah membayar harganya dengan kehilangan 2 murid. Setelah menyaksikan peningkatan kekuatan makhluk hantu mayat hidup di tingkat ke-14, kelompok itu menjadi lebih waspada. Pada setengah hari berikutnya, meskipun mereka berulang kali diserang oleh makhluk hantu mayat hidup, mereka lolos tanpa cedera, dan sekitar 20 orang yang tersisa masing-masing menerima lebih dari 20 butir hantu tanpa terluka. Keesokan harinya, saat Simu dan kelompoknya mengelilingi puncak Gunung Hitam, mereka bertemu dengan kelompok besar murid lain dari Sekte Li Chen. Kelompok ini berjumlah sekitar 100 orang, dan mereka juga tampak baru saja bertarung melawan makhluk hantu mayat yang membusuk. Banyak jubah mereka menunjukkan jejak korosi kabut hitam. Dilihat dari pakaian mereka, orang-orang ini semuanya berasal dari Qian Tian Guan, Zhenlei Guan, dan Kan Sui Guan. Jumlah mereka kira-kira sama, masing-masing sekitar sepertiga. Simu melirik mereka sekilas, lalu mengangkat alisnya. Sui Fengyue, Wan Hu Chong, dan Mo Lin Hui, 3 murid tertua dari 3 sekte Guan, tidak ada di antara mereka. Sebaliknya, pemuda berambut hijau Li Ce dan Lang Kun berdiri di barisan paling depan kelompok itu. Ketika para anggota sekte Li Huo Gua N melihat kelompok anggota sekte Guan ini, para anggota sekte Guan juga memperhatikan mereka. Li Ce dan yang lainnya menunjukkan keterkejutan di wajah mereka, tetapi dengan cepat pulih. Kemudian, dipimpin oleh Li Ce dan beberapa murid alam surgawi tingkat lanjut, para murid sekte 3 pandangan berjalan menuju kelompok tersebut dari sekte Li Huo. Kebetulan sekali, kakak senior Wen juga telah mencapai tingkat ke-14, dan dengan begitu banyak beban, sungguh tidak mudah. Begitu kedua pihak bertemu, seorang murid tingkat surgawi tingkat akhir dari kuil Qian Tian berkata agak sinis. "Apa yang kau katakan, bocah?" Seorang murid tingkat surgawi tingkat akhir di sebelah Wen Hua sangat marah mendengar ini. "Siapa yang kau sebut beban?" Para murid dari kuil Li Huo juga menunjukkan kemarahan dan menanyainya. Pria itu tidak menjawab, menunjukkan tidak menghormati orang-orang ini, tetapi hanya menatap Wen Hua dengan tatapan main-main. Li Ce berdiri diam di samping pria itu, dengan tenang memandang para murid kuil Li Huo, tanpa niat untuk menghentikan mereka. Tatapan Simu menyapu bolak-balik antara murid kuil Qian Tian dan wajah Wen Hua beberapa kali, dan dia mencibir dalam hati. Entah mengapa, para murid dari ketiga kuil ini bercampur. "Diam, siapa kau?"
Di mana Mo Linhui dan yang lainnya? Wen Hua melambaikan satu tangan, menghentikan teriakan orang-orang di belakangnya, berbalik, dan berkata dengan suara berat. Aku Zhou Kai. Kakak senior Mo dan yang lainnya sangat terampil dalam seni Taoisme, jadi mereka tentu saja sudah memasuki tingkat ruang yang lebih tinggi, jawab pria itu. Zhou Kai, jangan bilang bahwa lorong spasial di tingkat ke-14 itu bukan disegel olehmu, kata Wen Hua, tatapannya berubah dingin saat dia tiba-tiba mengubah topik pembicaraan. Hehe, benar, tidak bisa disangkal. Jika kakak senior Wen bahkan tidak bisa mengenali formasi Sumeru kecil kuil Qiantian kita, dia tidak pantas menjadi murid tertua kuil Li Huo, kata Zhou Kai sambil sedikit tersenyum, dengan mudah mengakuinya. Apakah kau tidak takut melanggar aturan dan dihukum oleh hukum sekte karena melakukan hal yang tidak tahu malu dan hina seperti itu? Tanya Wen Hua sambil tertawa dingin. Kakak Wen, kata-katamu agak tidak pantas. Meskipun sebelum memasuki menara telah dinyatakan bahwa bertarung di antara kita dilarang, tidak dikatakan bahwa kita tidak boleh menggunakan metode lain, Li Ce tiba-tiba menyela saat itu. Petik 2. Ngomong-ngomong, kutukan bayangan air kuil Kan Sui Mo pantas mendapat pujian untuk ini, kata Wen Hua sambil tertawa dingin. Kakak Wen, kami hanya melakukan ini demi sekte. Kami ingin meningkatkan kesulitan ujian untuk menghindari terpilihnya sekelompok orang yang tidak berguna untuk memasuki reruntuhan suci Kunlun, yang akan membuat kami menjadi bahan tertawaan bagi tanah suci lainnya. Li Ce menekankan kata, tidak berguna, sambil melirik murid-murid sekte Li Huo Guan. Murid-murid Li Huo Guan tidak terbuat dari tanah liat, amarah mereka berkobar, kilat menyambar di sekitar mereka saat mereka bersiap untuk menyerang. Mau bertarung? Kami siap. Zhou Kai tertawa, tubuhnya berderak karena listrik. Simu melirik Yan Luo, sedikit bergeser ke depan, tangannya sudah membentuk mantra pedang yang tersembunyi di lengan bajunya. Jika kalian ingin bertarung, akan ada banyak kesempatan di masa depan. Setelah kita meninggalkan Menara Xuanxiong, aku, Wen Hua, pasti akan mengunjungi gua-gua kalian satu persatu. Wen Hua berkata dengan sungguh-sungguh, setiap kata diucapkan dengan tegas. Oh, kalau begitu aku akan menunggu kedatangan kakak Wen di guaku. Li Ce menjawab dengan acuh tak acuh. Akan menjadi suatu kehormatan bagiku. Zhou Kai menangkupkan tangannya sebagai salam hormat kepada Wen Hua. Meskipun kedua belah pihak telah mengesampingkan semua kepura-puran kesopanan, tidak ada yang mau menjadi yang pertama bergerak dan memikul tanggung jawaban. Oke, memulai pertarungan. Ayo pergi. Wen Hua berkata, melambaikan tangannya dan memimpin rombongan Li Huo Guan pergi. Bab 678 Langkah Lanjutan. Zhou Kai melirik sosok-sosok penonton Li Huo Guan yang menjauh, matanya berkedip-kedip. Kakak Zhou, jangan kecewa. Wen Hua, sebagai murid tertua Li Huo Guan, telah naik ke alam surgawi akhir dalam 1000 tahun, dia bukan orang biasa. Temperamennya tentu saja kelas 1. Jika dia kehilangan akal sehatnya karena beberapa kata provokatif, kata Li Ce, berjalan ke sisi Zhou Kai. Aku tidak pernah berpikir ini akan berhasil, itu hanya beberapa komentar menggoda. Omong-omong, meskipun temperamennya teguh, bakatnya jauh lebih rendah daripada Qin Gang. Bahkan jika dia berlatih lebih keras, dia mungkin tidak akan pernah memiliki kesempatan di paviliun Haotian, ejek Zhou Kai. Omong-omong,
Paviliun Haotian sudah lama tidak dibuka, gumam Li Ce, sedikit kerinduan di matanya. Reruntuhan suci Kunlun ini mungkin merupakan kesempatan. Jika kita bisa mendapatkan tempat dan tampil dengan baik, kita mungkin memiliki kesempatan untuk dipilih. Kata Zhou Kai dengan percaya diri. Semoga begitu. Untuk sekarang, mari kita ikuti instruksi kakak Mo dan lanjutkan sesuai rencana, kata Li Ce. Sudah waktunya, ayo pergi, Zhou Kai mengangguk dan berkata. Wen Hua dan yang lainnya tentu saja tidak tahu tentang percakapan antara Zhou Kai dan Li Ce. Saat ini, mereka memimpin adik-adik junior mereka menuju lembah gelap di kejauhan. Ketika mereka mendekati pintu masuk lembah, mereka disergap oleh gelombang binatang hantu undead. Untungnya, mereka sudah siap dan menangani situasi dengan baik, dan tidak ada yang terteleportasi dari menara. Atas pengaturan Wen Hua, setelah memasuki lembah, mereka tidak terburu-buru untuk masuk lebih dalam, tetapi beristirahat di ruang terbuka dekat pintu masuk lembah. Di tengah ruang terbuka, di atas batu datar berukuran sekitar 2 atau 3 zang, 2 murid duduk bersila bersama Wen Hua. Murid-murid lainnya duduk di sekitar mereka, duduk bersila dan mendengarkan percakapan antara ketiganya. Salah satu dari mereka berwajah tirus dan tampak berusia sekitar 40 tahun, sementara yang lainnya adalah pria berkulit gelap dan berwajah persegi. Kedua individu tersebut memiliki aura yang sangat kuat, mereka adalah Yang De dan Fang Tongqi, 2 dari 3 murid alam surgawi tingkat akhir lainnya dalam kelompok tersebut selain Wen Hua. Aku tidak menyangka mereka dari 3 aliran ortodoks bersekongkol. Tampaknya 4 aliran ortodoks lainnya juga berada di bawah penindasan serupa, kata Yang De. Dengan menggunakan metode seperti itu, mereka secara resmi telah menjadi musuh dari 5 aliran ortodoks lainnya, kata Fang Tongqi. Namun, dari sudut pandang aturan, kita tidak bisa mengatakan hal buruk tentang mereka. Aku hanya ingin tahu apakah murid-murid dari 4 aliran ortodoks lainnya menyadari hal ini, desah Yang De. Dilihat dari garis waktu, sebagian besar murid elit dari setiap aliran ortodoks seharusnya sudah terkonsentrasi pada tingkat 13 dan 14 sekarang. Mereka semua seharusnya memiliki beberapa gagasan tentang apa yang sedang terjadi, kata Fang Tongqi. Karena keadaan sudah sampai seperti ini, tidak perlu kata-kata lebih lanjut. Selama kita bersatu, kita pasti akan unggul dalam ujian ini dan mengamankan sebanyak mungkin tempat reruntuhan suci. Wen Hua, yang selama ini diam, tiba-tiba berbicara. Sebelumnya diprovokasi oleh Li Ce dan yang lainnya, murid-murid Li Huo Guan telah tenang. Mendengar kata-kata Wen Hua, semangat mereka, yang agak rendah, kembali menyala. Kakak Wen benar, singkatnya, sekarang kita telah mengetahui tipu daya mereka, kita hanya perlu berhati-hati. Adapun orang-orang dari kuil lain, kita tidak perlu terlalu mengkhawatirkan mereka, kata Fang Tongqi. Kakak Wen, saya merasa masalah ini agak aneh. Tepat saat itu, suara wanita yang merdu dan jernih terdengar. Semua orang menoleh ke arah khas suara itu dan melihat si Mensue duduk bersila tidak jauh dari sana, di mana dia beristirahat bersama si Muyan Luo. Simu memperhatikan wanita itu berdiri dengan anggun, lalu melirik Yan Luo yang tidak jauh dari sana, menyadari bahwa dia juga sedang melihat ke arah mereka. Pada saat yang sama, sebuah suara dingin bergema di benaknya, teman lamamu bukanlah orang bodoh. Dia mungkin menyadari sesuatu ketika bersama kita. Jika dia berani mengkhianati kita,
Aku tidak akan ragu untuk membunuhnya. Petik 2. Kau terlalu banyak berpikir. Yang dia inginkan hanyalah tempat di reruntuhan suci. Lagi pula, dia bukan tipe orang yang membalas kebaikan dengan permusuhan, kata Simu. Kuharap memang seperti yang kau katakan, kata Yan Luo dengan santai. Oh, adik Simen, apakah kau telah menemukan sesuatu? Di sisi lain, Wen Hua menatap Simen Sue yang telah berdiri, dan bertanya. Seperti yang mungkin kau perhatikan, murid-murid elit Kuil Qiantian, Kuil Zhenlei, dan Kuil Kansui sekarang berkumpul bersama, membentuk kelompok yang berjumlah lebih dari 100 orang. Namun, Sui Fengyue, Wan Huchong, dan Mo Lin Hui, meskipun merupakan murid tertua, tidak ada di antara mereka. Mungkinkah kakak senior Wen benar-benar mempercayai perkataan Zhou Kai, berpikir bahwa ketiganya bertindak sendiri? Mata Simen Sue yang cerah berbinar saat dia berbicara. Kata-kata ini memicu bisikan diskusi di antara para murid di sekitarnya. Wen Hua, Yang De, dan Fang Tongqi saling bertukar pandang, merenung sejenak, lalu berkata, adik Simen benar. Ini memang aneh. Lagi pula, semakin tinggi kau mendaki menara Xuanxiong, semakin berat ujian kekuatan individu. Jika kau tidak bekerja sama, kau pasti akan tersingkir karena kehabisan energi sejati. Petik 2. Ujian ini hanya untuk memilih kandidat untuk reruntuhan suci. Selama kau berada di peringkat 100 teratas, kau tidak akan menerima hadiah tambahan dari sekte karena mendaki lebih cepat atau lebih tinggi. Dalam keadaan seperti ini, pasti ada alasan di balik perilaku aneh ketiganya, kata Yang De, matanya berbinar. Mo Lin Hui terkenal licik. Penyegelan lorong-lorong ini kemungkinan besar adalah ulahnya. Dia mungkin punya trik lain, jadi kita harus waspada, kata Fang Tongqi. Wen Hua segera bergabung dalam diskusi dengan keduanya, sementara Simen Sue duduk diam, melirik Simu secara sengaja atau tidak sengaja. Diskusi berlanjut selama setengah jam lagi. Meskipun semua yang hadir setuju bahwa Mo Lin Hui dan para pengikutnya sedang merencanakan sesuatu, mereka tidak mencapai kesimpulan yang substansial. Melihat bahwa semua orang telah cukup beristirahat, Wen Hua mengatur agar mereka berangkat lagi, menuju lebih dalam ke lembah. Namun, karena kekhawatiran mereka sebelumnya, langkah mereka melambat secara signifikan. Dengan kurang dari 5 hari hingga ujian berakhir, selama mereka terus maju dengan mantap dan berhasil naik 1 atau 2 level lagi, mereka seharusnya memiliki kemungkinan yang sangat tinggi untuk mendapatkan tempat. Lagi pula, meskipun Kuil Qiantian, Kuil Zhenlei, dan Kuil Kansui membentuk kelompok besar yang terdiri dari lebih dari 100 orang, membuat mereka tampak lebih aman, kemajuan mereka pasti akan terpengaruh oleh kecepatan pengumpulan mutiara ilusi yang terbatas. Selama setengah hari berikutnya, kelompok tersebut bertahan dari lebih dari 10 gelombang serangan dari binatang hantu. Berkat persiapan mereka sebelumnya dan ukuran binatang yang relatif kecil, hampir tidak ada korban jiwa. Mereka juga bertemu kembali dengan tim 8 orang lainnya dari sekte Li Huoguan, sehingga jumlah anggota mereka kembali menjadi lebih dari 30. Pada titik ini, sebagian besar anggota, kecuali beberapa, telah mengaktifkan token Xuanxiong mereka. Kelompok itu kemudian mulai mencari jalan menuju tingkat selanjutnya, mengikuti petunjuk di sepanjang jalan. Lebih dari 1 jam kemudian, anggota Li Huoguan tiba di rawa hitam. Rawa itu sangat luas, dengan petak pet.
Tanah kecil yang tersebar di seluruh hamparan air, tampak sangat berlumpur. Alga hitam lebat tumbuh di kolam-kolam gelap, dari mana gelembung-gelembung hitam besar sesekali muncul, dan bau busuk memenuhi udara. Di sisi lain rawa, gumpalan kabut merah gelap tampak naik, memancarkan fluktuasi spasial yang samar. Lebih jauh lagi, deretan pegunungan abu-abu yang tak berujung membentang dari timur ke barat. Yan Luo, aku bisa merasakan kekuatan spasial samar di kejauhan sejak tadi, kata Simu secara telepati, tatapannya tertuju pada sisi lain rawa. Kekuatan spasial, jawab Yan Luo secara telepati. Benar, perasaan ini sama seperti sebelumnya, hanya saja kali ini lebih jelas. Aku bisa merasakannya dari jarak jauh, seharusnya berada di sisi lain rawa ini, jawab Simu. Tepat saat itu, terdengar suara terkejut dari depan kelompok. Mendengar ini, Simu dan Yan Luo segera melangkah maju. Mereka menemukan tanah rawa di depan mereka dipenuhi kawah-kawah besar, yang terbesar berukuran 40 atau 50 kaki. Tepi kawah-kawah itu hangus hitam, seolah terbakar oleh petir, dan sebagian besar dipenuhi air limbah. Ini adalah jejak pertempuran dengan pasukan ilusi, sepertinya seseorang telah melewati tempat ini, kata Wen Hua, mengerutkan kening setelah mengamati beberapa saat. Tingkat kehancuran seperti ini membutuhkan setidaknya beberapa pendekar alam surgawi tingkat akhir untuk menyebabkannya. Mungkinkah ini ulah Mo Lin Hui, Sui Feng Yue, dan yang lainnya? Kata Fang Tongxi, mungkin saja ketiga orang itu pernah berada di sini. Sepertinya kita menuju ke arah yang benar, mungkin ada lorong spasial di depan, dan mereka mungkin telah menutupnya, kata Yang De, seolah-olah telah memikirkan sesuatu. Ini mungkin jebakan yang sengaja mereka buat. Semuanya, waspadalah. Bentuk kelompok bertiga, satu demi satu, dan masuki rawa, kata Wen Hua setelah berpikir sejenak, alisnya berkerut. Para murid kuil Li Huo menanggapi serempak dan mulai membentuk tim secara spontan. Si Mensue sedikit ragu, pandangannya menyapu Simu beberapa kali sebelum dia perlahan berjalan ke sisinya. Simu sedikit terkejut, mengangguk padanya, dan tidak mengatakan apa-apa. Yan Luo melirik si Mensue, wajahnya langsung menunjukkan rasa jijik. Dia sedikit terhuyung saat berjalan ke sisi Simu dan berkata, Kakak Lei, aku butuh bantuanmu untuk menjaga kami saat kami memasuki rawa. Adik Lin terlalu rendah hati, kata Simu sambil tersenyum. Setelah tim-tim dibentuk, Wen Hua memberi perintah, dan semua orang bergerak menuju pusat rawa. Di bagian lain dari ruang tingkat ke-14, lebih dari 30 murid yang mengenakan jubah kuil kun di berbaris ke arah tertentu. Memimpin mereka adalah seorang pemuda jangkung dengan alis seperti pedang dan mata yang cerah, memegang pedang perak melengkung yang aneh. Sejauh mata memandang, deretan pegunungan membentang dari barat ke timur. Di hamparan tanah tandus lainnya, pemuda bernama Yu menunjuk ke sisi lain tanah tandus dan mengatakan sesuatu kepada pria pendek bernama Huo di sampingnya. Kemudian, mereka berdua, memimpin sekelompok kurang dari 30 orang, sebagian besar murid kuil Sanfeng, menuju ujung tanah tandus ke arah deretan pegunungan. Di sisi lain deretan pegunungan, seorang biarawati Tao muda dengan rambut yang diikat sanggul tinggi sedang membungkuk untuk memeriksa sebuah lubang besar di tanah. Orang ini tidak lain adalah Kong Yuyue, murid tertua kuil Gensan. Seorang pemuda berambut pendek yang memegang tongkat pendek hitam menunggu dengan tenang di samping.
Di belakang mereka berdua, lebih dari 10 murid kuil Gensan dan kuil Duais bercampur menjadi satu, membentuk kelompok yang terdiri dari lebih dari 30 orang, yang sedang bermeditasi dan mengatur pernapasan mereka. Setelah beberapa saat, biarawati Tau muda itu berdiri tegak, mengarahkan pedang lengkung ungunya ke depan, dan mengatakan sesuatu kepada pemuda berambut pendek di sampingnya. Pemuda berambut pendek itu melihat ke arah pedang lengkung ungu itu, matanya berbinar, dan mengangguk. Bab 679 Memanggil Roh. Sementara itu, di suatu tempat di tingkat ruang angkasa ke-14, di tengah danau berwarna merah darah. Danau itu cukup besar, meliputi 20 atau 30 hektar, airnya berwarna merah darah, menyerupai darah kental, namun tidak mengeluarkan bau darah. Di tengah danau berdiri sebuah altar kolosal, berukuran 20 atau 30 kaki, seluruhnya terbuat dari batu putih tulang. Batu putih ini, yang tampaknya terbuat dari tulang, diselimuti aura yang mengerikan. Di sekitar altar berdiri 8 pilar kerangka yang sangat tebal, sisa-sisa makhluk tak dikenal, diukir dengan rune yang tak terhitung jumlahnya, anehnya menyerupai sosok-sosok kecil yang menggeliat kesakitan. Di tengahnya, api hijau, berukuran sekitar 10 kaki, menyala diam-diam dan ganas. Di sekeliling danau merah darah itu terdapat ratusan, bahkan ribuan, makhluk undead, hampir setengahnya, dilihat dari aura mereka, memiliki kultivasi tingkat surgawi, mata mereka berkilat dengan api jiwa perak. Di atas altar, sebuah gerbang spasial berukuran beberapa kaki diam-diam memancarkan cahaya putih. Beberapa garis cahaya samar melesat dari kejauhan, diam-diam mendarat di dekat danau merah darah, memperlihatkan beberapa sosok. Mereka adalah Sui Feng Yue, Wan Hu Chong, dan Mo Lin Hui, murid tertua dari Kan Sui Guan, Zhen Lei Guan, dan Qian Tian Guan. Di belakang masing-masing dari mereka terdapat 2 atau 3 murid lain di alam surgawi tingkat akhir. Tatapan mereka berkedip-kedip saat mereka melihat altar di tengah danau dan lorong spasial di atasnya. Sui Feng Yue memegang cakram putih, memancarkan cahaya redup. Banyak rune terukir di cakram itu, dengan penunjuk di tengahnya yang sedikit bergetar, menunjuk ke lorong spasial di atas danau. Jarum penyelidik adik Sui benar-benar menakjubkan. Kakak Wan dan aku mencari hampir seluruh tingkat ruang ke-14 tanpa menemukan lorong spasial, tetapi adik Sui menemukannya dengan mudah, kata Mo Lin Hui, melirik cakram putih di tangan Sui Feng Yue. Kakak Mo, kau terlalu memujiku. Kemampuanku yang kecil ini tidak ada apa-apanya dibandingkan kekuatan ilahi pencari surga milikmu. Tidak ada pergerakan dalam radius 10.000 mil yang bisa luput dari pandanganmu, kata Sui Feng Yue sambil tersenyum tipis. Baiklah, kalian berdua tidak perlu mengatakan hal seperti itu. Kami bertiga telah menjelajahi seluruh ruang angkasa. Tampaknya ruang angkasa tingkat ke-14 ini agak istimewa, karena hanya memiliki satu lorong spasial ini, kata Wan Hu Chong. Bukankah itu sempurna? Ini menghemat banyak kesulitan. Sekarang sudah hari ke-11, dan waktunya hampir tepat, kata Sui Feng Yue. Adik Sui, apakah semua murid dari 3 kuil kita sudah ditempatkan? Tanya Mo Lin Hui. Kakak Mo, tenang saja. Aku sudah memasang susunan mantra air anti udara untuk mereka. Kau pasti sudah mendengar tentang kekuatan penyembunyian susunan ini. Bahkan jika kalian berdua pergi ke sana secara pribadi, kalian mungkin tidak dapat menemukan mereka. Binatang hantu undead ini memiliki sedikit kecerdasan,
Jadi ini bahkan lebih sempurna, kata Sui Fengyue. Bagus, Mo Lin Hui mengangguk. Cukup bicara, mari kita mulai, kata Wan Hu Chong agak tidak sabar. Mo Lin Hui mengangguk, menggumamkan mantra. Kilatan cahaya abu-abu muncul di hadapannya, dan sebuah tanduk abu-abu muncul. Tanduk itu tampaknya terbuat dari semacam tulang khusus, dengan beberapa lingkaran rune hitam terukir di atasnya. Mo Lin Hui melemparkan tanduk itu, lalu menjentikkan pergelangan tangannya, beberapa mantra berkelebat dan menghilang ke dalamnya. Rune hitam di tanduk abu-abu itu tiba-tiba bersinar terang, membesar hingga sekitar 10 kaki tertiup angin, memancarkan riak senyap yang menyebar ke segala arah. Begitu riak itu menghilang, binatang hantu undead di Danau Merah Darah itu gemetar, semuanya menoleh, api jiwa mereka berkedip-kedip dengan intens, tampak sangat bersemangat. Setelah keributan singkat, semua binatang hantu undead itu menerkam ke arah kelompok tersebut. Aku akan menahan binatang hantu ini dan mengulur waktu. Kalian cepatlah, kata Wan Hu, memimpin dua anak buahnya melompat ke sisi Danau Merah Darah itu. Tubuhnya bersinar dengan cahaya ungu, dan percikan listrik ungu berkelebat di sekujur tubuhnya. Wan Hu berteriak pelan, tangannya berkilat petir saat ia mengeluarkan panji ungu besar. Panji itu berkelebat dengan listrik dan memancarkan energi keberuntungan, jelas merupakan artefak magis yang ampuh. Satu sisi panji menggambarkan harimau emas, sisi lainnya naga perak. Wan Hu melambaikan panji itu, melantunkan mantra. Cahaya emas, perak, dan ungu bersinar secara bersamaan, menerangi area seluas 100 kaki. Pada saat itu, banyak makhluk hantu mayat hidup dari danau menerkam di dekatnya. Wan Hu terus melantunkan mantra, dan panji ungu itu tiba-tiba membesar, tumbuh ratusan kali lebih besar, berubah menjadi penghalang kolosal yang menghalangi makhluk hantu mayat hidup, hampir sepenuhnya menutupi setengah danau. Makhluk hantu mayat hidup di danau itu menjadi marah, tubuh mereka memancarkan cahaya saat mereka melepaskan serangan yang tak terhitung jumlahnya ke arah panji tersebut. Panji ungu itu sedikit bergetar, tetapi busur listrik ungu, emas, dan perak berkelebat di permukaannya, secara efektif menangkis serangan makhluk mayat hidup tersebut. Untuk sementara waktu, tampaknya tidak ada kerusakan. Wan Hu melantunkan mantra, tangannya menekan kuat ke panji, energi batinnya mengalir ke dalamnya, namun dia tidak menunjukkan tanda-tanda kelemahan. Dua orang di belakangnya berteriak pelan, meletakkan telapak tangan mereka di punggungnya, menghubungkan energi batin mereka, membuat panji ungu bersinar lebih terang. Ketiganya sebenarnya telah berhasil menghentikan ratusan binatang hantu undead dengan cara ini, setengahnya bahkan adalah binatang hantu tingkat surgawi. Di dekat danau, Mo Lin Hui dan Sui Fengyue menyaksikan pemandangan ini, mengangguk dan mengalihkan pandangan mereka. Dua orang di belakang Mo Lin Hui mulai melantunkan mantra, melambaikan tangan mereka, dan garis-garis cahaya abu-abu terbang dari telapak tangan mereka, mendarat di tanah terdekat dan mengukir rune. Sui Fengyue dan dua murid perempuannya melambaikan tangan mereka, menghasilkan hampir 100 bendera susunan abu-abu. Bendera-bendera ini terbang dan mendarat di antara rune abu-abu, menyatu dengan tanah. Bekerja bersama, mereka dengan cepat membangun susunan besar. Sinar abu-abu yang tak terhitung jumlahnya memancar dari susunan tersebut, membentuk pilar-pilar cahaya abu-abu yang menyatu menjadi berkas abu-abu besar yang melesat lurus ke langit. Mata Sui Fengyue berkedip saat dia mundur,
Sementara Mo Lin Hui berdiri di tengah susunan, merapal mantra yang menghilang ke dalam tanduk abu-abu di udara. Beberapa saat kemudian, kilatan cahaya muncul di belakangnya, dan sebuah gambar Dharma humanoid yang diselimuti petir muncul. Gambar Dharma itu menempelkan tanduk ke bibirnya dan meniupnya dengan keras. Seketika, gelombang suara tak terlihat yang lebih kuat menyebar keluar. Susunan abu-abu itu berkedip dan melompat, tampaknya bekerja bersamaan dengan tanduk abu-abu, memperkuat gelombang suara tak terlihat yang dipancarkan oleh tanduk berkali-kali dan menyebarkannya keluar. Dalam sekejap, kegembiraan terpancar di mata semua makhluk undead di seluruh tingkat ruang angkasa ke-14. Tanah retak, dan sosok-sosok menjulang muncul dari bumi, zombie yang ditutupi bulu hijau, mengeluarkan cairan kental dari mulut mereka, taring mereka bersilang, pemandangan yang benar-benar menakutkan dan menjijikkan. Suara kepakan sayap bergema di udara, dan burung-burung mayat raksasa terbang berdatangan. Banyak makhluk mayat hidup aneh lainnya juga muncul dari berbagai arah, berkumpul di danau berwarna merah darah itu. Baiklah, cukup, ayo pergi. Mata Sui Fengyue berkilat dengan cahaya biru saat dia melihat sekeliling dan tiba-tiba berteriak. Mendengar ini, Mo Lin Hui terbang keluar dari lingkaran sihir abu-abu, membalikkan tangannya untuk menyimpan tanduk abu-abu, dan terbang berdiri di samping Sui Fengyue. Wan Hu mengucapkan mantra, dan panji ungu itu berkilat, seketika menyusut kembali ke ukuran aslinya dan terbang kembali ke tangannya. Dia bergerak cepat, dan saat berikutnya dia muncul di samping Sui Fengyue dan Mo Lin Hui dengan dua bawahannya. Sui Fengyue melambaikan satu tangan, dan hamparan cahaya biru yang besar muncul, menyelimuti semua orang di sekitarnya. Cahaya biru bersinar terang, lalu perlahan menghilang, dan Sui Fengyue dan yang lainnya telah lenyap tanpa jejak. Binatang hantu undead yang telah menyerbu sesat tertegun, mencari tanpa tujuan untuk sementara waktu tanpa hasil. Mereka meraung beberapa kali di udara dan berkumpul di dekat lingkaran sihir abu-abu. Meskipun Mo Lin Hui dan yang lainnya menghilang, susunan sihir abu-abu tidak menghilang, ia terus beroperasi, dan pilar cahaya abu-abu besar melesat ke langit, terlihat jelas dari jarak ratusan mil. Pada saat ini, di tanah tandus hitam di lapisan ruang angkasa ke-14, kelompok Li Huoguan tidak lagi berpencar untuk menjelajah tetapi berkumpul dan terbang maju. Di kejauhan, cahaya abu-abu samar terlihat berkedip-kedip. Di antara kerumunan, Simu memandang cahaya abu-abu di depan, alisnya sedikit berkerut. Cahaya abu-abu itu tiba-tiba muncul belum lama ini. Kelompok Li Huoguan telah lama mencari lorong spasial di lapisan ruang angkasa ini tanpa hasil. Setelah berdiskusi, Wen Hua dan yang lainnya memutuskan untuk pergi ke sana untuk menyelidiki, tetapi Simu merasakan kegelisahan yang aneh. Yan Luo, aku merasa ada yang tidak beres. Dia melirik Yan Luo di sampingnya dan mengirimkan pikirannya. Benar, seseorang baru saja memasang arai pemanggilan roh di depan. Yan Luo menjawab, arai pemanggilan roh. Simu terkejut. Susunan sihir semacam ini hanya bekerja pada makhluk undead, jadi kau tidak bisa merasakannya. Tapi ia memiliki daya tarik yang mematikan bagi makhluk undead. Binatang hantu undead tidak berbeda dengan makhluk undead sungguhan, jadi mereka secara alami akan terpengaruh olehnya, jelas Yan Luo. Apa? Simu terkejut mendengar ini. Pada saat yang sama, di bagian lain dari tingkat ke-14, sekelompok murid dari kuil Gensan terbang di udara.
Biarawati tahu muda yang terbang di depan adalah Kong Yuyue. Kelompok itu menuju ke arah cahaya abu-abu. Kakak Kong, apa cahaya abu-abu di depan itu? Mungkin itu jebakan dari kuil lain. Haruskah kita benar-benar bergegas ke sana seperti ini? Tanya pemuda berambut pendek yang memegang tongkat pendek hitam di sampingnya. Ya, aku merasa bahwa lorong spasial ada di sana, kata Kong Yuyue. Aku mengerti, pemuda berambut pendek itu mengangguk. Pada saat yang sama, di bagian lain dari tingkat ke-14, kelompok lain juga memperhatikan keberadaan pilar cahaya abu-abu. Mereka merasa cemas karena tidak dapat menemukan jalan penghubung spasial, dan sekarang, dipimpin oleh para pemimpin mereka, mereka semua menuju ke arah itu. Namun, tidak satu pun dari orang-orang ini berasal dari kuil Qiantian, kuil Zhenlei, atau kuil Kansui. Bab 680 Pemberontakan. Di suatu tempat di pegunungan yang membentang panjang dari timur ke barat, sekelompok lebih dari 30 orang dari sekte Li Huo Guan, dipimpin oleh Wen Hua, sedang bergerak maju. Sesuai pengaturan sebelumnya, mereka dibagi menjadi tim yang terdiri dari 3 orang, saling mengawasi. Si Mu, Yan Luo, dan si Men Sue berada dalam satu tim, saat ini di belakang. Di kejauhan, pilar cahaya abu-abu yang menjulang tinggi terdengar jelas. Dengan kepekaannya terhadap fluktuasi spasial, ia dapat merasakan bahwa pilar abu-abu itu terletak di titik jalur spasial yang mengarah ke tingkat berikutnya. Wen Hua dan yang lainnya juga telah memverifikasi tebakan mereka sebelumnya melalui cara lain, dan sebagian besar dari mereka sekarang dipenuhi dengan kegembiraan. Namun, firasat buruk di hatinya semakin kuat. Susunan pemanggilan roh. Dia melirik Yan Luo yang tidak jauh, matanya berkilat. Sejak melihat pilar cahaya abu-abu, jumlah binatang hantu undead yang mereka temui di sepanjang jalan telah meningkat. Awalnya, mereka kebanyakan adalah tim kecil, mudah dibunuh oleh kelompok tersebut. Namun, saat mereka semakin dekat dengan pilar cahaya abu-abu, frekuensi dan ukuran binatang undead yang mereka temui meningkat, dan dia merasa bahwa binatang-binatang ini juga menyerbu ke arah pilar cahaya abu-abu. Tepat saat dia berpikir, suara gemuruh terdengar di telinganya, diikuti oleh guncangan tanah yang tiba-tiba. Itu binatang buas, semuanya hati-hati. Saat suara Wen Hua terdengar, gunung-gunung di sekitarnya bergetar hebat dan retak, dari mana muncul banyak sekali binatang undead, meraung saat mereka menerkam kelompok tersebut. Di antara mereka ada kerangka, zombie, dan banyak binatang tulang. Tidak hanya itu, suara aneh datang dari langit di sekitarnya, dan sekawanan besar binatang undead mirip burung tulang, berjumlah hampir 100, menyerbu. Ada yang salah, bagaimana bisa begitu banyak binatang undead tiba-tiba muncul? Kita dikepung. Orang-orang Li Huo Guan segera waspada dan memanggil artefak sihir mereka. Kakak Wen, aku punya firasat buruk tentang perjalanan ini. Mungkin kita harus berbalik dan mencari tempat untuk bersembunyi. Saran Yang terlambat. Atasi situasi ini sekarang juga. Teriak Wen Hua. Atas perintahnya, belasan tim segera terbagi menjadi 2 kelompok. Satu kelompok membentuk formasi petir pertahanan, sementara kelompok lainnya mulai membunuh binatang hantu. Tim Simu bergabung dengan kelompok yang terakhir, bekerja sama dengan Yan Luo dan Simen Sue untuk membunuh binatang hantu undead. Dia mengaktifkan pedang pemecah petirnya, melepaskan sambaran petir yang menyilaukan yang memaksa mundur beberapa binatang hantu undead yang mendekat.
Pada saat yang sama, pandangannya bergeser, melihat ke depan. Mereka sekarang sangat dekat dengan cahaya abu-abu, dapat dengan jelas melihat garis besar pilar cahaya abu-abu dan merasakan aura aneh yang terpancar darinya. Setelah berpikir sejenak, dia mengirimkan suaranya kepada Yan Luo di sampingnya. Jika tebakanmu benar, maka gelombang binatang hantu undead ini mungkin belum terbunuh, dan binatang hantu lainnya telah menyerbu. Kau berencana langsung menyerbu lorong spasial. Jangan lupa, sekarang kau hanya bisa menggunakan teknik Sekte Li Huo. Saat Yan Luo mengayunkan belati hiu ungu, ular listrik ungu yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar darinya, membentuk jaring petir yang menghalangi sejumlah besar burung tulang yang menukik dari udara. Tidak apa-apa, kita sudah mengumpulkan semua manik-manik hantu untuk level ini. Selama kita menemukan cara untuk mendekati lorong spasial, meskipun kita tidak dapat menggunakan kekuatan penuh kita, kurasa binatang hantu ini tidak dapat melukaiku, kata Simu. Bagaimana dengannya? Kata Yan Luo, tatapannya tampak melirik si Mensue, Yan. Ge sedang mengaktifkan penguasa roh giok putih untuk melawan zombie berkepala 3 tidak jauh dari sana. Simu sedikit terkejut. Dia tidak akan mati. Paling-paling, dia akan diteleportasi keluar dan tidak akan mendapatkan tempat untuk memasuki Kunlun. Jangan lupakan tujuanmu datang ke sini. Sebelum Simu selesai berbicara, suara dingin Yan Luo kembali terdengar di telinganya. Memang, dalam keadaan saat ini, kita tidak bisa mengkhawatirkan hal itu sekarang. Mata Simu berbinar saat dia menjawab. Pada saat yang sama, di tingkat ke-14 Menara Xuanxiong, selain kuil Qiantian, kuil Zhenlei, dan kuil Kansui, kelompok murid dari kuil-kuil lain menghadapi situasi yang sama seperti kuil Li Huo dalam perjalanan mereka menuju pilar cahaya abu-abu. Di lembah lain yang berjarak 100 mil dari Simu dan yang lainnya, sekelompok murid Sekte Liken, terutama dari kuil Kundi, dikelilingi oleh ratusan makhluk hantu kerangka mayat hidup, di antaranya terdapat hampir 30 mayat hidup tingkat surgawi. Mayat hidup kerangka tingkat surgawi ini menggunakan pisau tulang, tombak tulang, dan senjata lainnya. Masing-masing tingginya 4 atau 5 zang, dengan tulang emas, namun gerakan mereka sangat lincah, melompat dan melesat seringan burung layang-layang. Terkejut, para murid Sekte Li Chen dikepung dan terlibat dalam pertempuran sengit, dengan beberapa di antaranya sudah terluka dalam sekejap mata. Seorang murid Sekte Kun di Guan meraung dan melepaskan serangan dahsyat ke arah kerangka emas itu. Dengan suara retakan, beberapa tulang patah, tetapi serangan murid itu pun melemah. Kerangka emas itu mengayunkan pisau tulangnya, mengubahnya menjadi pedang cahaya emas, menebas murid Sekte Kun di Guan. Tak mampu menghindar, keputusasaan memenuhi wajahnya saat ia hampir terkena tebasan pisau tulang. Pada saat kritis, sebuah pedang panjang perak berbentuk aneh muncul dari samping, bilahnya melengkung seperti gelombang, seperti ular perak, menghalangi pisau tulang emas itu. Dengan dentang keras, tubuh kerangka emas itu bergetar hebat, dan terlempar. Pedang panjang perak berbentuk aneh itu berkilat, berubah menjadi 3 pancaran pedang perak yang menebas tubuh kerangka emas itu. Tubuh kerangka emas yang sangat keras itu menjadi rapuh seperti tahu di bawah pancaran pedang perak, dengan mudah terpotong menjadi beberapa bagian. Seorang pemuda dengan alis seperti pedang dan mata yang cerah memegang pedang perak, jubahnya berkibar, tampak seperti makhluk surgawi. Terima kasih, kakak senior Sen.
Orang yang diselamatkan membungkuk dalam-dalam kepada pemuda dengan alis seperti pedang. Pemuda dengan alis seperti pedang itu adalah Shen Liang, murid tertua Kun di Guan, yang reputasinya di antara 8 sekte besar tidak kalah dengan Mo Lin Hui atau Wen Hua. Tidak seorang pun boleh bertindak sendirian. Bentuk formasi untuk melawan musuh, bertempur dan mundur, lalu menuju ke gua di sana. Shen Liang berkata, sambil menunjuk dengan satu tangan ke sebuah gua berukuran lebih dari 10 kaki di ujung lembah. Mendengar ini, para murid sekte Li Chen buru-buru membentuk formasi petir pertahanan, hanya bertahan dan tidak menyerang. Hanya beberapa ahli, termasuk Shen Liang, yang terus menyerang dan membunuh binatang hantu kerangka. Pada saat yang sama, seluruh kelompok mulai bergerak menuju gua. Namun, meskipun demikian, karena banyaknya binatang hantu mayat hidup, dan kenyataan bahwa energi sejati setiap orang sudah tidak mencukupi, mereka secara bertahap mulai tidak mampu bertahan, dan tekanan semakin meningkat. Tidak bagus, lihat jaraknya. Seorang murid Kun di Guan memandang ke kejauhan di luar lembah dan berteriak dengan suara gemetar. Semua orang mendongak dan wajah mereka berubah drastis. Lebih jauh lagi, awan gelap muncul, dan banyak sekali makhluk hantu mayat hidup berwujud, menyerbu ke arah ngarai dari atas dan bawah. Keputusasaan memenuhi wajah orang banyak. Di tanah tandus, sebuah tim kecil yang terdiri lebih dari 10 orang, seluruhnya terdiri dari murid-murid kuil Sanfeng, dikelilingi oleh 5 naga mayat raksasa. Naga mayat ini sangat besar, masing-masing berukuran 70 atau 80 kaki panjangnya, dan kekuatannya sebanding dengan mereka yang berada di tahap pertengahan hingga akhir alam surgawi. Kelompok murid kuil Sanfeng ini baru saja menembus ke tingkat 13 dan tiba di tingkat 14. Sebelum mereka sempat beristirahat dan menyesuaikan diri, mereka dikelilingi oleh naga mayat yang tiba-tiba muncul ini. Meskipun para murid kuil Sanfeng segera membentuk formasi pertempuran defensif dan bertempur mati-matian, mereka hanya mampu mempertahankan posisi mereka, melarikan diri tidak mungkin. Tepat saat itu, tanah bergetar, dan segerombolan besar binatang mayat busuk menyerbu ke arah mereka dari kejauhan. Ekspresi para murid kuil Sanfeng berubah drastis. Dalam sekejap, hampir setiap kelompok di tingkat 14 terjerat oleh sejumlah besar binatang mayat hidup. Seiring waktu berlalu, semakin banyak orang yang diteleportasi dari Menara Xuanxiong, dan jumlah murid di tingkat 14 berkurang. Dalam waktu kurang dari setengah jam, jumlahnya anjlok dari hampir 300 menjadi kurang dari 200. Dan terus menurun dengan cepat. Di platform giok putih di luar Menara Xuanxiong, para kepala biara dari 8 kuil mengamati perubahan yang terjadi di tingkat ke-14 melalui cermin ungu yang tak terhitung jumlahnya. Selain para kepala biara, para tetua dari masing-masing kuil juga hadir di platform tersebut. Kepala biara dan tetua dari kuil Qiantian, Zhenlei, dan Kansui tetap tenang, sementara kepala biara dan tetua dari 5 kuil lainnya tampak terguncang, menoleh ketiga kuil tersebut. Kepala biara Ji, murid-muridmu dari kuil Zhenlei, Kansui, dan Qiantian bersekongkol, bahkan menggunakan arai pemanggilan roh untuk memanggil binatang buas undead di dalam untuk menyerang murid-murid kami. Bukankah itu sudah keterlaluan? Seorang tetua dari kuil Gensan menegur dengan marah. Tetua, Yin, kata-katamu agak tidak akurat. Memang benar bahwa ketiga kuil kami bergabung,
dan memanggil binatang buas undet di dalam bukanlah hal yang salah, bukan? Sejauh yang saya tahu, semua ini tidak melanggar aturan ujian Menara Xuanxiong, kata Ji Wentian dengan tenang. Benar, dan Menara Xuanxiong adalah tempat ujian di mana murid-murid sebenarnya tidak akan mati atau binasa. Tetua Yin, tidak perlu terlalu cemas, kata seorang pria kekar berjanggut lebat di samping Ji Wentian. Pria ini, yang bermarga Tong, adalah seorang tetua yang kuat dari kuil gantian, yang kultivasinya setara dengan Ji Wentian dan para master kuil lainnya seperti Peng Yue. Aku tidak bisa mengatakan apa-apa tentang yang lain, tetapi tetua Tong, senjata sihir yang digunakan oleh Mo Lin Hui dari kuilmu untuk mengaktifkan arai pemanggilan di dalam Menara Xuanxiong seharusnya adalah tanduk hantu yang terkenal dari kuilmu, bukan? Senjata sihir ini terlalu kuat, Dewa Suci telah mencantumkannya sebagai harta terlarang. Senjata ini tidak boleh digunakan sembarangan kecuali dalam situasi hidup dan mati. Namun kau tetap memberikan harta ini kepada Mo Lin Hui. Apa pendapatmu tentang ini? Kata seorang tetua parubaya lainnya dari Sekte Duais. Tetua Wu salah paham. Apa yang dipegang Mo Lin Hui bukanlah tanduk hantu, melainkan hanya replika. Bagaimana mungkin seorang murid surgawi seperti Mo Lin Hui bisa mengendalikan tanduk hantu yang asli? Tetua Tong bertukar pandang dengan Ji Wentian dan terkekeh. Ini, tetua parubaya dari Duize terkejut mendengar ini dan terdiam. Sekarang setelah tingkat ke-14 dari binatang hantu meletus, bahkan murid-muridmu dari 3 alam mungkin tidak dapat mencapai tingkat ke-15 dengan aman, bukan? Yun Mengs, kepala biara kuil Zedui, mencibir. Terima kasih atas perhatianmu, kepala biara Yun. Setelah pertempuran ini, mereka mungkin tidak perlu naik ke tingkat berikutnya. Ji Wentian berkata dengan santai. Kau, Yun Mengs berhenti sejenak.